Halo yang di sana, dan di sini kita akan mereview ZD Toys Ultraman terbaru lagi guys, yaitu adalah Ultraman Z Original guys. Dan ini memang baru banget nyampe dan gue udah gak sabar untuk ngebukanya bareng-bareng sama kalian semuanya. Jadi langsung aja, nggak usah lama-lama lagi, kita lihat boxnya dan langsung aja kita unboxing sama-sama guys. Oke, untuk tampak depan boxnya sendiri ada beberapa tulisan-tulisan Cina atau Jepang ya. Gue nggak tahu ini, tapi ada gambar Ultraman Z-nya di depan, lalu ada namanya Ultraman Z Original, dan juga ada beberapa detail dan pastinya logo Suburaya Productions dan ZD Toys guys. Untuk tampak samping pertama seperti ini guys, tulisannya aja, dan ternyata untuk satu sampingnya lagi seperti ini juga guys. Oke, lalu untuk di belakangnya ada logo Ultraman Z-nya, dan lalu juga ada foto dia pakai kausennya, beberapa keterangan-keterangan yang pastinya gue nggak bisa baca, dan juga ada foto kita mendapatkan apa aja di sini guys. Oke, dan lalu detail-detailnya masih menggunakan bahasa Mandarin, dan ada logo ZD Toys di sini, dan juga ada logo Suburaya Productions di sana guys. Oke, nah tapi kalau dibandingin sama kotak yang Z sebelumnya, ini nih hampir-hampir mirip ya guys ya. Bedanya cuman di bagian warna di sininya nih ya. Kalau Z yang Alpha H dia ada warna merah, tapi kalau yang Z Original hanya warna abu-abu aja. Dan di bawahnya seperti ini ya. Oke, jadi langsung aja kita buka sama-sama yang Z Original ini guys. Oke, ini dia. Wow. Wow, ada yang baru nih guys. Nih ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya berapa banyak dia punya aksesoris guys ya, atau bukan aksesoris lah ya, tingkatan dari blisternya guys. Dan langsung aja gue mau buka dulu untuk Ultraman Z-nya aja langsung, untuk kita lihat first impressionnya sama-sama guys. Oke, ini dia untuk Ultraman Z-nya, dan dia jambulnya cuma satu ya guys ya. Oh bisa lepas toh. Oke. Nah, seperti itu guys, dan juga untuk catnya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya guys ya. Catnya ini masih agak ringkih, tapi untuk warnanya cakep banget dan detailnya juga cakep banget guys. Nah, untuk tampak belakangnya juga seperti ini, dan kita akan bahas lebih lanjut dan lebih detail untuk Ultraman-nya nanti setelah gua unboxing dulu semua aksesoris yang di belakang itu, dan kita akan bahas sama-sama guys. Oke guys, dan ini semua yang kita dapetin aksesorisnya dari Ultraman Z. Dan kalau misalnya kita lihat sekilas memang kelihatannya banyak banget, tapi ada juga aksesoris yang baru, tapi juga ada beberapa aksesoris yang hilang ya guys ya. Seperti penopang kausennya itu hilang ya, salah satunya ya. Tapi juga ada yang baru nih. Nah, kita akan bahas satu-satu, tapi gue akan bahas cepet aja. Untuk yang pertama adalah petunjuk cara penggunaan atau penggantian baterai. Lalu juga ada stand base-nya dengan tiang yang penjepitnya pegas seperti ini. Lalu juga ada baterai cadangan, ada tempat untuk pasang alat berubahnya, lalu juga ada alat berubahnya ya. Oke, nah untuk yang pertama guys, gua akan tunjukin ya, ini adalah Ultraman Z yang Alpha H ya guys ya. Dan untuk alat berubahnya gua akan cabut dulu. Nah, ini kita akan cek adakah perbedaan antara alat berubahnya si Ultraman Z Original dan Ultraman Z Alpha H. Nah, ternyata ya tidak ada perbedaan ya guys ya, sama persis ya. Jadi kalian bisa pakai either salah satu kalau misalnya mau dipajang. Oke, jadi alat berubahnya seperti ini untuk Ultraman Z yang original. Ini bagian atau tampak belakangnya guys. Jadi nanti ini bisa dimasukin ke sini dan dipasang ke sini ya guys ya. Oh, buat demoin aja sekalian ya. Jadi dipasang seperti ini. Nah, jadi dua ini yang sebenarnya harus dipasang ya guys. Jadi ini dipasang ke sini dan lalu abis itu dipasang ke sini guys. Nah, seperti itu ya seharusnya ya. Nah, cuman gue nggak ngerti kenapa ini ZD Toys ngasihnya letoy banget guys. Jadi ini bener-bener dia nggak bisa ngunci, nggak seperti yang di Ultraman Z Alpha H yang gue dapatkan ya guys ya. Nah, untuk Ultraman Z yang Alpha H yang gue dapatkan kan itu bener-bener pakem tuh ya. Jadi kita pasang ke sini nih, nah kayak gitu ya, pakem gitu ya. Nah, tapi kalau yang di Ultraman Z Original ini gue nggak ngerti kenapa ya. Tapi ya mungkin gue rasa ini sih cacat pabrik lah ya. But it's okay, nggak ada masalah. Lalu kita dapat Zestium Kausen guys. Nah, ini dia Zestium Kausennya ya. Ini itu kalau untuk di foto-foto sih keren kalau gue bilang. Dia agak transparan gitu, warna biru agak transparan gitu. Nanti kita akan coba langsung kita pasangin ke Ultraman Z-nya yang original ya guys. Seperti itu. Tapi ini nih kausen terakhirnya ya guys ya, kausen finalnya, finale gitu ya.
untuk kausennya. Lalu juga, nah ini dia guys. Ini adalah background inner dimension guys. Jadi ini adalah dimensi pada saat Ultraman Z ini mau berubah dari form manusia ke form Ultraman-nya ya. Jadi dia sama-sama akan masuk ke sini dan mereka akan bergabung. Ini bentuknya kayak gini, ini kertas saja, tapi cukup tebal ya guys ya. Jadi dia nggak gampang letoy gitu. Nah, terus juga ada ininya. Ini apa sih? Ini standingnya guys. Jadi ini kita bisa taruh kayak gini. Nah, seperti itu ya. Jadi Ultraman Z-nya bisa dipasangin atau diberdiriin di depannya dia. Seperti yang di gambar-gambar promonya guys. Nah, lalu kita akan lihat beberapa pasang tangan. Ini sebenarnya standar aja, jadi gue cepet aja ya guys ya. Ini adalah alternatif tangan yang pertama ya, bentuk relax hand seperti ini dengan ada detail-detail sarung tangan yang lengkap ya. Oke, lalu yang kedua adalah tangan yang posisi seperti ini ya. Ini posisi nembakin kausen. Dan juga ini adalah tangan untuk megang alat berubahnya nih guys ya. Atau kalau misalnya di Alpha Age ini tangan untuk megang tombaknya. Oke, jadi itu aja semua aksesoris yang kita dapatkan dari Ultraman Z original ini. Dan kita mau langsung lihat detail dari Ultraman-nya guys. Oke guys, are you ready? Ini adalah Ultraman Z original kita guys. Nah, seperti apa nih detailnya? Oke, nah kalau kita mau lihat dari sisi mukanya dulu ya guys ya. Nah, mukanya seperti ini ya. Banyak yang bilang matanya kegedean ya. Dan actually gue setuju sih ya. Karena seharusnya agak lebih kecil dikit ya. Atau lebih pipih dikit gitu ya matanya ya. Tapi overall it's okay lah ya. Kalau misalnya nggak perhatiin banget gitu, bener-bener nggak kelihatan. Lalu juga ada siluet-siluet atau ada motif di sininya ya. Di kepalanya sini. Ini memang bener-bener dibikin sama ZD Toys. Jadi ini turun guys ya. Jadi dia bener-bener ada gundukannya gitu ya, kurang lebih lah ya. Lalu, nah, salah satu yang gua udah ngerasain dari awal gua unboxing dan gua ngerasa aduh kok kayak gini banget gitu adalah jambulnya guys. Karena jambulnya ini bener-bener kayak tuh ya, gampang banget lepas ya. Gua nggak ngerti apakah ini memang dari sananya semua begitu atau ini figur gua doang. Semoga ini figur gua doang ya guys. Jadi ini bener-bener nggak pakem gitu dia masuknya ya guys ya. Dan lalu di telinganya sini seperti ini ya guys ya. Ini sih mirip lah ya dengan yang di film. Lalu untuk di dadanya seperti itu, cakep ya guys. Untuk shoulder padnya juga cakep ya. Nih ya, gue sukanya ZD Toys itu bener-bener dibikin-bikin bener-bener kayak gini nih. Ya jadi ini bener-bener kayak lateks-lateksnya, lekukan-lekukan lateks di Ultraman-nya itu bener-bener dibikin sama ZD Toys. Bagus gitu ya. Tuh kanan kiri ya. Lalu ke perutnya seperti ini. Dan ini dari sini kita bisa lihat di sini ada dua artikulasi di bagian torso dan di bagian pinggang. Tapi nanti kita akan coba sendiri artikulasinya seperti apa Z ini. Karena ZD Toys itu untuk artikulasi di Iron Spider itu sudah improve ya. Dan kita pingin lihat ada improvisasi juga dari artikulasi untuk Ultraman ya guys, figur Ultraman. Lalu untuk kakinya seperti ini ya guys ya. Semuanya catnya oke, cuman ini agak sedikit ada minor-minor dikit-dikit banget aja gitu ya. Untuk sampai ke bawahnya ke sepatunya seperti ini, dan untuk di belakangnya seperti ini ya guys. Di sini bener-bener untuk di lehernya ini gue pasin dulu bentar. Oke. Nah, ya untuk di belakangnya ini di sini ada dibikin lekukan sedikit gitu ya guys ya, karena memang Ultraman itu kan di belakangnya sini ini sebenarnya resleting ya dari kostumnya ya. Jadi ini nih nggak lurus terus gitu. Jadi pasti ada lekukan-lekukannya, dan itu detail yang menurut gua sampai diperhatiin juga sama ZD Toys, which is good ya. Bawahnya di punggungnya seperti ini, lalu muncul ke bawah dan sampai ke kakinya semuanya cukup oke dan cukup bagus ya. Memang disayangkan catnya masih cat yang lama yang gampang terkelupas ya guys ya. Makanya kalian bener-bener harus hati-hati kalau untuk pose-posein si Ultraman ini. Dan langsung aja gue akan cobain fitur LED-nya ya guys. Ini ya, alatnya masih sama ya. Oke, yang pertama untuk matanya. Gimana menurut kalian? Matanya setelah lampunya nyala, apakah bagus atau malah bertambah besar matanya? Ya gue nggak tahu, tapi ya gue setuju sih sama komentar beberapa orang yang matanya katanya kegedean ya. Tapi ya oke lah ya, masih oke. Kalau buat gue masih normal. Lalu sekarang kita akan coba untuk di dadanya satu seperti ini ya guys ya. Keren sih, bener-bener bagus sih di sini ya. Nah, lalu untuk tinut-tinutnya ada juga guys ya. Oke, nah ini adalah untuk LED-nya si Ultraman Z. Dan langsung aja kita cobain artikulasinya guys. Artikulasi untuk kepala, untuk mendongak, mohon maaf ya guys ya, bener-bener nggak gerak guys untuk dongak.
Tuh ya, gue tunjukin ya, bener-bener nggak gerak untuk dongak karena memang dia ketahan di bagian belakang sininya. Nunduk segitu aja ya. Noleh kanan kiri tidak ada masalah. Aca-aca ini nggak bisa banget ya, cuman segitu aja. Lalu juga untuk di tangannya butterfly joint ada ya pastinya ya, tuh ya, butterfly joint ada. Lalu juga untuk shoulder padnya bisa diiniin kah? Oh, dia bisa ditarik keluar kayak gini. Dan tangannya untuk ditarik naik itu maksimal segini guys ya, maksimal segini 360 derajat itu sudah pasti. Ada artikulasi akhirnya di bicep ya, seperti ini guys ya. Oke, itu untuk artikulasi di bicepnya ya, seperti ini. Lalu juga untuk tekukan sikunya segini, cukup dalam sih gue bilang. Oke sih ya untuk artikulasi siku. Dan juga untuk artikulasi tangannya di sini ada, tapi dia tangannya tuh bagian punggung tangannya itu ada lebih gitu ya. Jadi dia nggak bisa terlalu ke atas gitu, tangannya nggak bisa begini gitu ya guys ya, karena terhalang sama yang ada di kostumnya ini. Jadi kalau ke bawah ke samping sih aman, cuman kalau ke atas nggak bisa ya. Lalu untuk di torsonya ini bisa ditarik kah? Nggak bisa ya guys, tapi kita akan langsung coba aja berarti untuk artikulasi di torso. Oke, pinggangnya juga main ternyata ya. Oke, ini kanan ke kiri ya, lalu juga ke atas. Oke, dan ke bawah. Bawahnya nggak bisa sih ya, bener-bener segitu aja sih, nggak bisa lebih ya. Oke, lalu noleh kanan dan kiri cuman segitu aja guys. Ya ampun ZD Toys, lu aduh, ngapain bikin artikulasi dua kayak begini kalau nggak bisa gerak ya. Oke, balik lagi gue bilang untuk artikulasi ya, ZD Toys kita sudah tahu semua lah ya, sudah terkenal untuk artikulasi, jangan diharapin banget guys. Nah lalu untuk di kakinya sama masih bisa ditarik kayak gitu ya. Lalu sebentar, lalu untuk ke samping maksimal segitu ya, untuk ke belakang segini aja ya, nggak bisa jauh-jauh. Oh bisa deh segitu ya, tapi harus agak serong sedikit. Lalu untuk ke depannya segini ya guys ya, dan untuk artikulasi lututnya segini. Kalau menurut gua sih ini udah cukup oke. Dan untuk artikulasi di kakinya, telapak kakinya ada dan ujung kakinya juga ada ya guys. Dan di bawahnya untuk sepatunya seperti ini, tidak ada motif-motif, rata gitu aja. Oke guys, itu untuk artikulasinya Ultraman Z original guys. Dan mungkin untuk kalian yang kepingin bandingin Ultraman Z original dan Alpha Age-nya, ini gue tunjukin ya guys. Nah, untuk di kepalanya, jambulnya, ini sekilas sama ya. Kalau kalian lihat sekilas sama, tapi kalau dilepas ya. Nah, ini nggak bisa saling tukar guys, karena motif di bawahnya beda ya. Dan yang Alpha Age ini dia lebih bagus ya, lebih pakem kalau untuk jambulnya ya guys, dibandingin yang original. Tapi kalau untuk di bawah sampai ke bawah dada dan lain-lainnya, kalian bisa lihat dan kalian bisa nilai sendiri mukanya seperti apa, sampai ke bawah-bawahnya seperti apa ya. Jadi yang untuk yang original ini sentuhan merahnya emang dikit banget ya. Nah, tapi begitu dia rubah form ke Alpha Age, itu merahnya lumayan banyak kelihatannya ya. Untuk di belakangnya juga seperti ini ya guys ya, untuk perbandingan Ultraman Z original dan Ultraman Z Alpha Age. Oke, seperti itu untuk perbandingannya dengan Alpha Age. Mungkin ada yang mau bandingin ya, gua tunjukin aja karena memang ini dua-duanya Z. Ya guys ya, seperti itu, dan kita lanjut. Dan ini dia guys penampakannya kalau si Ultraman Z original ini kita sandingkan dengan Inner Dimension-nya. Gimana menurut kalian? Ini dia bentukannya ya guys, dari atas sampai ke bawah dengan Inner Dimension. Oke, nah kita mau timbang ya seperti biasa, berapa gram sih si Ultraman original Z ini? 74 gram saja guys. Kok mati? 73,9, 74 graman lah ya guys ya. Nah oke guys, untuk tingginya sendiri ada di 18 cm. Standar lah ya. Perbandingan tinggi, Fonjoy 1/12, ada SHF, ada Black Series, ZD Toys, dan si Ultraman. Lalu juga ada McFarlane dan Fonjoy 1/9 guys. Dan juga si kecil ini yang mainan made in China yang gue beli di Jepang. Dan ini dia semua perbandingannya antara semua brand itu dengan Ultraman Z original kita hari ini guys. Oke guys, conclusion apa plus dan minus dari figur ini? Honestly speaking ya guys ya, gua tuh nggak mau terlalu banyak komplain karena menurut gua untuk figur Ultraman itu ZD Toys udah done the best they can do ya. Benar-benar apa yang mereka bisa lakukan, mereka sudah lakukan. Dan menurut gua pribadi nih ya, paling worth it memang Ultraman-nya ZD Toys. Karena apa? Walaupun
ada banyak kekurangan, tapi yang bikin semuanya itu kayak termaafkan gitu adalah gara-gara LED-nya guys ya. Matanya bisa nyala, dadanya bisa nyala, dan begitu kita nyalain itu langsung kayak wow, semuanya tuh udah kayak nggak terlalu matters lagi lah ya menurut gua ya pribadi ya guys ya. Karena dari detail, kalau untuk di looks aja ya, untuk penampilannya aja, atau juga untuk hanya dipajang museum pose kayak gitu, ini udah keren banget. Kecuali memang kalian mungkin fotografer atau mungkin yang memang butuh banget artikulasi yang luar biasa, ya mungkin ini bukan figur yang cocok buat kalian guys. Oke, nah tapi menurut point of view gua ada beberapa yang memang harus diperbaikin dari Ultraman Z originalnya ZD Toys kali ini. Yang pertama adalah jambul di atasnya itu guys, itu sangat-sangat mengganggu gua karena jambulnya itu nggak pakem ya. Dan ini gue berdoa mungkin ini hanya figur gua aja guys ya, belum tentu semua figur Ultraman Z original itu kayak begini. Jadi mungkin kalau kalian yang punya Ultraman Z original dan tidak seperti ini, boleh komen di bawah. Atau yang punya dan seperti ini juga, sama-sama longgar kayak gua, mungkin juga boleh komen di bawah guys. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi gue udah sebut matanya agak sedikit kegedean ya guys, hanya beberapa inci atau beberapa mili lah gitu kalau menurut gua ya. Tapi memang ini benar-benar kelihatan sedikit lebih besar matanya gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sama ya, masih kualitas catnya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi itu jadi concern juga. Dan yang berikutnya adalah untuk artikulasi kepalanya. Ini sama sekali nggak bisa dongak. Bener-bener nggak bisa dongak guys. Itu juga. Lalu juga gue pingin komplain untuk aksesorisnya guys. Karena untuk Ultraman Z original ini, bener-bener kita juga cuma dapat alat berubahnya. Lalu juga Zestium Kausen dan background inner dimensionnya aja guys. Jadi bener-bener kayak nggak ada senjata lain lagi gitu untuk Ultraman Z original ini. Dan ini sedikit yang kalau menurut gua agak jadi kayak berkurang ya aksesorisnya Ultraman ya. Karena dari pertama kali keluar Ultramannya ZD Toys itu tuh terkenal dengan banyaknya aksesoris yang bisa kita gunakan guys ya. Nah seperti itu sih guys ya. Oh iya guys, sama satu lagi kali ya, untuk tiang penyangga alat berubahnya yang kali ini gue dapet itu nggak pakem. Jadi gue nggak bisa pajang alat berubahnya di stand base-nya ya guys. Dan balik lagi, ini juga gue berharap hanya cacat pabrik yang gue terima aja. Belum tentu semua figurnya seperti ini. Lalu untuk plusnya adalah, ya itu tadi gue sudah bilang, gue sudah sebutkan ya. Kita dapat Zestium Kausennya ya, Kausen finalnya, dan juga kita dapat inner dimension backgroundnya guys. Itu salah satu yang baru menurut gua untuk Ultraman-nya ZD Toys ya. Jadi kita bisa pajang dengan ada backgroundnya ya. Dan juga Zestium Kausennya ini keren banget ya, kalau gue bilang bentuknya Z kayak begitu. Ini adalah sentuhan Kausen yang baru lah ya, daripada Ultraman TV series yang sebelumnya yang Kausennya itu cuma lurus-lurus doang. Oke, lalu untuk artikulasinya, untuk selain kepala dan torso dan pinggang ya kalau menurut gua. Tapi untuk artikulasi tangan, untuk artikulasi kaki, ini cukup oke lah ya, cukup oke. Kecuali memang catnya yang gampang gores, itu juga jadi salah satu minus sih kalau menurut gua guys. Ya tapi ini sudah jamak ya untuk semua Ultraman TV seriesnya ZD Toys ya, sebenarnya ya semuanya sama ya, catnya sama seperti itu. Lalu untuk harganya, ini jujur harganya naik guys, karena Ultraman awal-awal itu harganya di 295.000. Nah, Ultraman ini udah mulai berkisar antara 330-an sampai 350-an. Bahkan ada yang di 400 ribuan jualnya ya guys ya. Jadi makanya kalau menurut gua selagi masih dapat harga segitu ya, yang tadi gua sebutkan, itu range harganya, kalau misalnya masih dapat segitu, hajar ya. Karena kita, menurut gua nggak akan ada dapat lagi yang harga 295 ribuan kayak dulu, kecuali mungkin back in box ya, BIB. Untuk harganya seperti itu, tapi ini masih harga yang menurut gue sangat worth it untuk figur Ultraman TV seriesnya ZD Toys seperti ini ya guys ya. Karena ya seperti yang gue bilang tadi ya, menurut gue yang paling worth it ya Ultraman-nya ZD Toys kalau untuk dipajang dan untuk lengkap aja gitu koleksi kita. Seperti itu guys. Nah ya itu review mungkin gue bisa sampein kepada kalian guys ya, worth it atau tidak Ultraman ini untuk dimiliki. Ya kalau menurut gue untuk kolektor ya wajib lah ya, kecuali memang kalian pick yang kalian suka aja ya, mungkin nggak terlalu oke. Kecuali memang kalian hanya memilih yang kalian suka-suka aja ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kolektor
ya untuk Ultraman, apalagi yang demen banget sama Ultraman, ya menurut gue sih ini wajib punya sih guys ya, supaya lengkap lini Ultraman-nya ZTOS kita. Dan oh ya guys, buat yang berminat untuk Ultraman Z original dari ZTOS ini, gue udah taruh linknya di deskripsi gue. Kalian bisa beli dari sana dan mendukung channel ini guys. Buat kalian yang mau nanya-nanya atau kasih komentar, boleh langsung drop aja di kolom komentar di bawah. Atau kalau kalian yang lebih suka komen di channel yang lain, gue ada di TikTok dan di Instagram juga. Bisa reach gue di sana juga. Dan jangan lupa untuk nonton video-video gue yang lain yang ada di sini ya guys ya. Dan gue appreciate banget kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini menghibur dan thank you banget buat yang udah nonton. Ketemu lagi di video berikutnya. Keep collecting and ciao!